Kita berterima kasih kepada semua saudara-saudara kita yang sudah memimpin kita dalam memuji Tuhan bersama-sama. Ayo mari kita lihat sekeliling kita di sini. Lihat sekeliling kita. Sangat-sangat senang sekali bisa berkumpul bersama-sama. Sekali lagi, amin. Amin. Senang nggak lihat saudara-saudari kita semua? Mari kita bilang, Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan Engkau sungguh baik. Ya, kita harusnya sangat bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa bertemu, berfellowship satu dengan lain. Saya percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan lebih lagi dalam hidup kita. Bulan ini kita masuk bulan yang baru, yaitu dengan tema The Creator Works. Jadi itu tentang pekerjaan daripada Allah Bapa. Apakah pekerjaan daripada Tuhan sendiri di dalam gereja kita, dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Engkau selama lebih dari 2 tahun ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menjaga kami, melindungi kami, memberi kesehatan kepada kami, menyembuhkan kami, keluarga kami, teman-teman kami. Biarlah Tuhan rasa syukur kami semakin bertambah. Karena kami tahu Tuhan ada saat-saat ketika kami mengambil Engkau secara biasa-biasa. Tuhan, kami belajar bahwa hidup yang Engkau berikan kepada kami, bahkan setiap nafas yang Engkau berikan kepada kami, itu sangat berarti. Biarlah Tuhan ketika kami bertemu dengan saudara-saudari hari ini maupun ke depannya, kami ketika kami memuji Engkau Tuhan, biarlah Tuhan dari hati kami yang paling dalam, biarlah bibir kami Tuhan kami memuji Engkau, melalui tindakan kami, pikiran kami Tuhan, kami senantiasa bisa memuji Engkau. Sertai kami Tuhan di dalam ibadah ini, supaya setiap kami di sini Tuhan betul-betul bisa menyenangkan hati Engkau. Bersertai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan yang Engkau ingin untuk disampaikan kepada kami semua di sini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran saya pagi ini adalah My Father's Business. Kalian tahu bisnis papa saya? Udah lama itu dulu, besi tua. Ya. Tapi saya nggak bicara tentang itu. Saya bicara tentang bisnis apa kita di surga. Dan sangat menarik karena saya melihat waktu orang bertemu dengan orang yang baru, biasanya ditanyakan adalah siapa namanya, oh ya, terus orang tanya usahanya apa. Sering sekali orang pakai kata-kata itu, usahanya apa. Dan kalau orang biasanya bisnisnya udah lumayan, dipanggil usaha apa. Dia mungkin merendah atau dia bilang, oh usaha saya ini. Sehingga sepertinya identitas orang dikaitkan dengan pekerjaannya, usahanya atau apa. Saya masih ingat waktu tahun 94, saya dengan Fania sangat bergumul ya. Karena saat itu kita dipanggil untuk melayani secara full time. Wah, bergumul sekali. Yang kita gumuli adalah, ya begini, nanti orang tanya, pekerjaanmu apa? Masa saya bilang pendeta? Kurang keren. Dan ada keduniawian dari saya, walaupun saya dengan Fania sudah jadi murid, karena somehow itu masih menjadi identitasnya kita. Dan saya masih ingat waktu kita sudah masuk secara full time, saya ketemu dengan teman saya, dia bilang, sekarang gimana? Apa usahamu sekarang? Saya bilang asuransi. Asuransi apa? Asuransi kerajaan Allah. Saya masih ingat awal-awal waktu katakan itu rasanya kok kayaknya,
Tapi itu berlalu seminggu, 2 minggu, habis itu saya masih ingat. Saya nggak usah ditanya lagi, saya sendiri yang sudah bisa katakan kepada orang bahwa usahaku adalah usaha Bapakku. Kita hari ini datang beribadah, saya bersyukur kita bisa muji Tuhan. Kita mungkin datang minggu demi minggu, ibadah online di sini. Saya mau katakan kepada kita semua di sini, it's all about business. Bro, ini bisnis ini gereja, kita udah takut nih gereja kalau berbisnis ini. Kalau kita di sini tidak berpikir bahwa ini adalah bisnis Bapak kita, mungkin hari ini kita hanya jadi penonton atau kita hanya jadi orang yang cuman observe. Atau hanya jadi orang yang cuman datang pasif. Saya lihat kalau Anda punya bisnis, Anda nggak akan pasif. Anda pasti mau itu bisa bertumbuh, berkembang. Mau bisa menjadi luar biasa, berkembang lebih lagi. Masalahnya sekarang orang mengatakan kalau hidup saya sehari-hari dari Senin sampai Jumat atau Sabtu itu adalah untuk bisnis saya. Datang hari Minggu, ya itu ke gereja. Saya hari ini mau ubahkan mindset kita semua di sini karena kita harus bisa lihat kerajaan Tuhan as a father's business. Dan itu yang menyebabkan mengapa Yesus begitu punya passion dalam hidup dia sehari-hari. Mengapa Yesus begitu tidak pernah habis-habisnya untuk betul-betul mengembangkan kerajaan dan usaha Bapaknya. Mungkin juga kita harus bertanya, mungkin kita tidak melihat gereja di mana Anda berada, di mana Anda baru saja mengambil komitmen sebagai father's business. Ini adalah judul pelajaran saya hari ini. Dan bulan ini kita bersama-sama sebagai jemaat yang sudah mengambil komitmen sebagai anggota jemaat. Bersama-sama bisa melihat tema kita sepanjang bulan ini, yaitu tentang misi. Gereja ada bukan karena supaya kita ada kerajaan kanak-kanak. Itu adalah benefitnya. Gereja ada bukan karena supaya merit kita, keluarga kita lebih bisa sakinah. Itu benefitnya. Gereja ada karena itu sudah ada di dalam hati Tuhan dan sudah ada dalam rancangan Tuhan dari sebelum bahkan dunia ini diciptakan. Itu adalah misi Tuhan. Kalau hari ini kita datang ke gereja, kita melihat ini sebagai wah ini enak ini itu. Mindset kita harus ubah. Gereja ada karena misi Tuhan. Tuhan ada misi because this is about His business. Amen. Kita akan belajar dari buku Yohanes sepanjang bulan ini. Saya mau bacakan dari buku Yohanes 4 ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Ini kejadian terjadi setelah Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kita tahu ceritanya tentang itu. Dan kemudian murid-muridnya kembali. Dan mereka pikir pasti Yesus sudah lapar. Ini belum makan ini. Makan siang aja belum makan. Mereka tanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Apa yang makanan yang kamu nggak kenal? Kway teow ationg, kway teow akang, kway teow apeng. Bukan itu. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Jangan-jangan udah makan dia. Makanya dia ngeles. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ini adalah makananku. Makanan itu artinya apa? Sesuatu yang Anda gak usah dibilangin, akan kita makan, kita lapar kita akan makan, dan kita lakukan setiap hari tanpa disuruh.
Dan dia bilang, makanan saya adalah kehendak Bapakku yang mengutus aku, dan saya akan selesaikan itu. Why? Because it's about my Father's business. Lukas 2 ayat 49 di terjemahan New King James dikatakan, why did you seek me? Ini waktu dia masih umur 12 tahun. Orang tuanya cari dia, kenapa? Dia ketinggalan di bait Allah. Waktu mereka mendapatkan dia bilang, kenapa engkau mencari aku? Did you not know that I must be about my Father's business? 12 tahun loh. Kita 12 tahun ngapain? Yesus sejak dari kecil, dia tunggu hari di mana bagi orang Yahudi, ketika seseorang anak berumur 12 tahun, dia bisa memasuki bisnis orang tuanya. Dia bisa berpartneran dengan orang tuanya. Dan Yesus sebutkan itu. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Di Yohanes 6 ayat 27 dia katakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Diulangi lagi, tadi kita udah baca, inilah pekerjaan dikehendaki Allah. Apa itu? Supaya kita di sini ushering, supaya kita di sini sibuk pelayanan. Itu bagus. Tapi jangan miss the point. Apa sebenarnya core value? Apa sebenarnya misi, tujuan daripada my Father's business? Dia bilang, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. That's my Father's business. My Father's business bukan untuk supaya profit makin itu, bukan itu. Supaya punya gedung gereja, supaya uang makin bertambah. It's all good, tapi bukan itu. Pekerjaan and my Father's business adalah supaya orang percaya kepada Yesus yang diutus Bapaknya. Itu bisnis Bapak kita, kamu tertarik nggak? Yohanes 20 ayat 31. Ini adalah alasan kenapa Rasul Yohanes digerakkan Roh Kudus untuk menuliskan buku Yohanes ini. Dia bilang Yohanes 20 ayat 31. Semua yang tercantum di sini, maksudnya di buku Yohanes, telah dicatat. Untuk apa? Tujuannya untuk apa buku ini saya tulis, kata Yohanes? Supaya kamu bisa punya quiet time ya. Supaya kamu jadi bisa ada buku bacaan. Bukan. Dia bilang supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. That's my Father's business. Dan Yohanes, saya nggak tahu apakah Anda sadar atau tidak. Buku Yohanes adalah buku tentang misi. Dari awal Yohanes 1 sampai Yohanes 21 isinya misi. Isinya adalah penginjilan. Saya mengajak kita semua di sini bulan ini, mari kita yang sudah membaca buku Yohanes berkali-kali, coba sekarang kita baca buku Yohanes dan kita bisa lihat, wow, this is about my Father's business. This is about the Creator's work. Ada pekerjaan. Nah, sekarang, bagus gak kita pelayan kemana-mana? Bagus. Bagus gak kita konseling orang? Bagus. Tapi buat apa kalau tidak membuat orang percaya kepada Yesus? Buat apa? Saya konseling orang.
Tiap hari orang minta bantu, senang kita konseling orang. Itu benefit. Tapi my father's business, our father's business adalah tentang membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Yohanes 5 ayat 16 yang merupakan kunci ayat daripada bulan ini semuanya. Dan karena itu orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Bayangkan, hari Sabat adalah hari di mana orang Yahudi istirahat, enggak lakukan pekerjaan apa-apa. Ini saya bilang, orang ini enggak mengerti my father's business. Karena bagi mereka, working itu adalah working hours. Kayak kita di sini berarti Senin sampai Jumat atau mungkin sampai Sabtu. Minggu, ya udah istirahat. Itu mindsetnya kita. Mindsetnya kita. Tapi dia bilang begini, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Bayangkan di hari Sabat, orang udah mau aniaya dia, dan harusnya di hari Sabat jangan bicara kata bekerja. Yesus sengaja dia bicara tentang bekerja. Dan dia bilang, Bapakku bekerja sampai sekarang. Makanya aku juga bekerja. Kalau kita di sini maunya cuti. Bahkan ada istilah cuti rohani dulu ya. Ya orang yang cuti rohani saya mau bilang, bapakmu dan bapakku bekerja sampai sekarang. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Kurang ajar gak itu? Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak yang menunjukkan segalanya ke sesuatu yang dikerjai sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Orang meragukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus katakan di sini, I'm in my father's business. Apa yang Bapak saya kerjakan, itu yang persis saya kerjakan. Siapa Bapamu hari ini? Ini adalah ayat yang sangat terkenal, ayat yang suka dikutip. Bahkan saya sebelum jadi murid, saya udah hafal ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga memberikan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak akan binasa, tapi mempunyai hidup yang kekal. Saya mau hari ini kita lihat ayat ini bukan karena udah terbiasa lihat ayat ini, udah ayat favorit. Tapi coba mengerti ini dari kacamata my father's business. Kenapa Bapa kita di sorga mengasihi dunia ini? Kenapa ini menjadi bisnis dia? Mengapa ini menjadi bisnis dan fokus dan passion dan misi dari Yesus? Saya mau fokus kita karena dia mengasihi dunia. Yohanes di 4 tempat bicara tentang mengapa ini sangat penting. Karena inilah yang akan terjadi pada dunia kalau dia tidak jadikan ini menjadi pekerjaannya dan bisnisnya. Dia bilang barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Kalau ini bukan my father's business. Kamu dan saya, seluruh dunia ini kita adalah orang yang pasti dihukum. Bahasa Inggrisnya condemn. Kemudian di Yohanes 3, 15-16 katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu sehingga telah menurunkan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau enggak orang binasa, perish.
binasa. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, kalau enggak percaya akan terjadi murka, the wrath of God. Satu ayat lagi Yohanes 5, saya enggak tuliskan di sana. Karena terjemahan di dalam bahasa Indonesia sama, ditulisnya dihukum. Tapi kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani yang berbeda, yaitu dia bicara tentang you'll be judged. Condemn, perish, wrath, judge. Nggak ada harapan. Dan Tuhan selamatkan kita. Allah Bapa selamatkan kita dari itu. Hari ini saya lihat orang ada green environment bagus. Dan orang berusaha menyelamatkan bumi ini. Berapa banyak uang dihabiskan, berapa banyak orang nyumbang untuk bisa selamatkan lingkungan. Saya setuju kita di sini kalau ada plastik jangan buang sembarangan. Jangan kita di sini mencemarkan bumi yang Tuhan ciptakan yang begitu indah untuk kita. Tapi kita tahu bumi dan segala isinya akan musnah. Tahu nggak berapa banyak uang dihabiskan untuk selamatkan bumi ini? And that's bisnisnya mereka itu. Sedangkan bisnis Bapa kita ada selamatkan orang-orang yang pasti dihukum, pasti kena murka Tuhan, pasti binasa, pasti dihakimi. Anda mau join bisnis yang mana? Sedangkan ada beberapa di antara kita yang bahkan untuk my father's business kita bahkan tidak mau memberi. Tidak mau menginvestasikan itu. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya, kita dibilang tujuan Tuhan lakukan itu supaya kita tidak binasa, supaya bisa memperoleh hidup. Tapi bukan hanya hidup saja. Ada hidup secara kuantitas yang namanya kekal. Yang berarti tidak akan berakhir selama-lamanya. Itu hanya secara kuantitatif. Bukan hanya kuantitatif, secara kualitatif dia nggak bicara soal so that you have life. But you have everlasting life. Kalau kita pelajari buku Yohanes, ini bicara tentang abundance life. Life yang berbeda dengan life dari orang di dunia ini. Kalau kita bilang hidup yang lebih hidup. Orang kena COVID 2 tahun ini, saya tahu ini gak gampang. Cara dunia menghadapinya. Orang komplain. Orang kemudian, aduh banyak keluarga mau cerai. Banyak keluarga bermasalah. Ada orang yang saya tahu ada yang kena masalah finansial. Ada kena, saya mengerti itu. Gak gampang. Tapi cara orang dunia hadapi life itu dengan cara kamu dan saya hadapi life itu berbeda. Kalau Anda dan saya percaya Yesus, hidup kita harusnya lebih hidup lagi. Secara kualitas kita berbeda. Orang mengeluh, kita bersyukur. Orang egois, kita pergi membantu orang. Orang malah mau fokus pada diri sendiri, justru kita mau share dan bagikan kepada orang lain. Orang menutup diri mereka di rumah, kita bahkan bisa pakai internet online untuk bisa nolong orang di sana. Orang kemudian merasa stres, depresi, kita bisa pergi, have joy, have peace, because we have abundance life, that's eternal life. Maukah Anda ambil bagian dari my father's business? Yohanes 17 ayat 3 katakan dengan jelas, ini adalah hidup kekal itu, oke? Orang pikir ke surga. Tahu berapa banyak Yesus bicara tentang surga? Alkitab berapa banyak bicara tentang surga? Enggak banyak. Lebih banyak bicara ulang daripada surga.
Hanya orang pikir itu orang egois aja mau ke surga. Surga, untuk apa ke surga kalau kamu sendiri nggak percaya Yesus? Dia hidup kekal adalah ini, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Cuma ada satu Allah yang benar, Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu adalah hidup kekal. Kamu excited nggak? Hidup kekal adalah mengenal Dia. Berarti kalau saya bangun pagi, saya berdoa, itulah hidup kekal. Bergaul, berbicara, berkomunikasi, mengenal Dia lebih baik lagi. Oh, berarti kalau kita bangun pagi, quiet time bukan satu keharusan. Kita lebih excited mau ke surga daripada quiet time. Kenapa saya bersaat teduh? Because this is my Father's business. Yaitu untuk apa? Untuk saya dan Anda makin mengenal Kristus yang Dia utus. Itu bukan untuk knowledge. Untuk apa kita punya pengetahuan? Karena kita tahu orang Farisi bisa punya pengetahuan begitu banyak, tetapi Yesus depan mereka nggak kenal. Anda mengenal Yesus? Anda mengenal hati Yesus? Anda mengenal perasaan Yesus? Anda mengenal... Saya hidup dengan Fania sudah 29 tahun. Fania matanya alisnya naik dikit saya udah kenal. Fania senyum, dia happy, saya kenal. Dia diam aja, saya kenal. Waktu Anda berdoa, waktu Anda membaca firman, Anda kenal Yesus? Sikap Anda waktu lagi mempelajari firman, Anda kenal Yesus? Kalau Anda kenal Yesus, mestinya itu mengubahkan cara kita di dalam kita bersaat teduh. Waktu kita bertemu dengan orang, waktu kita bertemu dengan orang miskin, waktu kita ketemu dengan stranger di jalan, Anda kenal Yesus? Kalau Anda kenal Yesus, berarti Anda akan memperlakukan orang itu seperti Yesus memperlakukan orang-orang. Dan di buku Yohanes jelas semuanya. Ada 3 hal yang saya mau bicara, supaya kita tahu my Father's business itu apa. Yang pertama, itu Allah Bapa. Dia adalah pengutusku. Allah Tritunggal punya peran berbeda. Dan supaya kamu tahu in my Father's business, jangan cuma lihat Yesus, jangan cuma lihat Allah Bapa, jangan cuma lihat Roh Kudus. Lihat 3-tiganya itu. Dan kamu bisa mengerti, this is my Father's business. Seperti kalau ada usaha, kita bisa lihat ini. Siapa ini sekarang CEO-nya? Siapa? Ngerti nggak maksudnya? Kalau Anda bisa lihat itu, Anda tidak usah dimotivasi. Anda tidak usah disuruh. Anda tidak usah dipaksa. Anda akan lakukan karena Anda mengerti dengan jelas. Yang pertama adalah Allah Bapa adalah pengutusku. Yohanes 20 ayat 21. Katakan, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pengutus dari Yesus sendiri adalah Bapanya. Yesus bilang, sekarang saya mengutus kamu. Karena Bapa lah yang menyuruhnya. Dia adalah pengutusnya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Saya nggak akan bacakan semua ayat ini. Silakan nanti mau ambil slide-nya. Silakan bisa catat ayatnya. Karena saya mau kita bisa lihat seluruh buku Yohanes dan mengerti tentang ini. Ini adalah satu pasal yang bicara tentang Yesus berdoa. Dan dia bilang, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa kita di sini perlu bersatu? Warna kita berbeda, ras kita beda, tingkat ekonomi, pendidikan berbeda. Justru kenapa Tuhan mau
menciptakan gereja. Dia bilang walaupun di tengah perbedaan kita semuanya, dia bilang waktu Anda bersatu sama seperti Bapa dan saya bersatu, ketika Anda bersatu, Anda tahu dunia akan percaya bahwa Bapa lah yang mengutus Yesus. Orang kalau lihat kita, orang bilang apa? Orang kalau lihat kita di sini bersatu, apa? Ini ada orang ya, baru minggu lalu ada yang datang bilang, tolong ini ya, wah gereja kamu kenal banyak konseling orang, bantu pernikahan yang sudah berantakan. Terencourage nggak saya? Terencourage. Tapi bukan itu misinya. Misinya kalau orang lihat kita sebagai gereja, orang bisa percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa. Itu alasan kenapa kita unified. Kita unified di sini bukan supaya kita di sini bisa punya partai politik yang sama. Kita unified supaya kita tahu bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Anda bisa baca itu. Yohanes 4 ayat 35. Dia bilang, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan mau datang memetik hasil usaha mereka. Di sini ada penabur, ada penuai. Dan ada satu saat yang menuai itu jadi penabur. Dan yang penabur itu, minggu lalu menabur itu jadi penuai. Ini dua hal yang berbeda. Tolong jangan salah mengerti. Karena saya lihat kadang-kadang ada murid Yesus yang sedih, kecewa. Karena dia nggak tuai-tuai. Dia nabur 2 tahun, 3 tahun. Dia bilang, waduh, sialat ini. Ini habis ini tenaga saya nih, capek lihat ini. Waduh, habis ini. Anda menabur kasih. Menabur. Tiba-tiba udah 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba dari sana tuai. Saya sering dengar kabar itu, tiba-tiba dari sini bilang, ini orang sudah jadi murid. Ya ini, gila lu 2 bulan aja udah jadi murid di sana. Gua tabur di sini. In Father's business, baik penabur maupun penuai, sama-sama sukacita. Sama-sama dapat rewardnya. Jadi jangan kita di sini banding-bandingkan. Jangan kita di sini pikir, wah gila dia dapat glorinya, wah dia dapat hasilnya. No. Makanya kita di sini nggak akan pernah lelah in Father's business. Kita mengasihi orang, kita ketemu sama orang, mungkin dia nggak tertarik, dia mungkin melujuan. It's okay. Tabur terus. Tiba-tiba di sana, di Surabaya itu, amin, puji Tuhan. Begitu juga, saya lihat digital ministry. Itu bekerja pagi, siang, malam mereka ini nabur. Tiba-tiba dituai di sini, tuai di sana. Amen. Kadang orang-orang dalam digital ministry sendiri belum pernah ketemu dengan orang itu secara pribadi. Tapi saya mau kasih tahu, apapun yang kamu lakukan. Asyir di sini yang kamu datang, yang datang pagi-pagi yang mungkin gak datang di stage ini. Kamu menabur. Amen. Kalau ada orang jadi murid, Anda harus bisa tahu. Makanya kita tidak akan mengeluh tentang pekerjaan kita in Father's business. Kita harus tahu bahwa, saya menabur. Saya menabur. Pekerjaan apa menabur? Sukacita. Karena ada datang waktunya, kita akan menuai itu. Bagi kita yang suka bilang, aku kan hamba. Aku kan hamba. Saya ngerti maksudnya kita itu hamba Tuhan. Tapi upgrade dong. Yesus aja upgrade kita kok. Sebelum dia mati di kayu salib, dia udah upgrade. Dia bilang begini, kamu adalah sahabatku. You are my friend. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba.
Jadi kalau Yesus ini udah gak nyebut kamu hamba, jangan hafal siapalah hambamu ini. Hamba itu cuma takut aja, cuma lakukan kalau disuruh. Tapi kalau friend, mengerti my father's business. Dia tahu my father's business. Apalagi Anda dan saya adalah anaknya. Jangan, hamba itu gak mengerti. Percaya deh, disuruh. Siapa di sini mau hambanya mengerti? Bisa kamu bilang, sini, ini bisnisku. Ku jelaskan ya. Ku buat. Nggak ada. Orang akan kasih isi dapurnya, akan kasih tahu semua apa ini kepada friendnya, anaknya. Jelas gak sini? Yohanes 6:44. Ini terutama untuk kita di sini yang gampang discourage. Dengan saya mengerti bahwa Allah Bapa adalah yang mengutus saya dan Anda. Itu mengambil discouragement begitu banyak. Dulu saya kalau lagi menabur, lagi ini bisa kecewa saya. Ada batas waktunya. Dulu waktu awal-awal baru jadi Kristen yang masih awal 3 bulan, 4 bulan. Enggak, ini udah mulai kecewa. Lama-lama makin naik, setahun, 2 tahun. Tapi juga masih ada kecewanya. Discourage. Ayat ini menolong saya, dan saya berharap ini menolong kita untuk mengerti. Karena dia bilang begini, in my father's business, karena ini bisnisnya dia, makanya yang kerja adalah dia. Awalnya juga dia, yang akhiri juga dia. Karena this is his business. Dia nggak ada namanya dia mulai, udah terserah kamu. Dia akan start itu, dia akan kerja terus, sampai sekarang Bapakku terus bekerja, dan dia akan akhiri itu. Because this is his business. Yang paling at stake, yang paling peduli, ialah Bapa kita. Yohanes 6:44 dia bilang, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Berarti kalau hari ini saya ada di sini, kebetulankah? No. Karena saya hebatkah? Karena hati saya terlalu baguskah? No. Karena Bapa yang narik saya. Yesus bahkan gak mau kasih kredit kepada dirinya. Dia bilang, Bapa yang narik saya. Kenapa? Karena dia bilang, gue panggil lu karena gue mau utus lu. That's it, sesimpel itu aja. Yohanes 15 ayat 16, dia bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Yang pilih itu siapa? Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. 7 kali hanya di dalam buku Yohanes 17. Di dalam doa Yesus bilang, engkau berikan mereka kepadaku. Tidak ada kamu dan saya di sini yang kebetulan. It's because this is my father's business. Dan Bapa yang tarik, Bapa yang pilih, Bapa yang utus. Saya suka itu. Karena apa? Karena saya secure sekali. Waktu kita nolong orang, kita gak khawatir, karena pengalaman gue. Kadang-kadang saya lihat ya, sedih saya. Karena lihat, wah kalau ini ada bro ini yang sit in, dia yang tadi, ini lebih bisa jadi. Tidak ada dari kamu dan saya di sini, ada di sini karena pendeta ini, karena pemimpin ini, karena bro ini. Nggak. Ini adalah pekerjaan Bapa. Kamu dan saya bersyukur kita jadi partner dia. Dia mau ajak kita jadi partner, udah syukur. Jadi friend, udah syukur kita. Amen? Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Nah kadang-kadang orang suka ekstrim. Ini saya mau jelaskan ya, supaya doktrin kita jangan salah. Buku Yohanes jelaskan bahwa ini ada namanya divine sovereignty. Jadi divine initiative. Yang melakukan itu adalah inisiatif ilahi dari Tuhan. Tadi kita lihat, dia yang tarik, dia yang itu pilih. Tapi Yohanes 7 ayat 17 katakan, barang siapa yang melakukan the will of the Father, kehendak Bapa. Jadi ada bagian namanya human response juga.
Jangan kita sini ada orang yang mengajarkan, udah gue dipilih oleh Tuhan, udah terpilih, gak kepilih ya udah nasib gue. Ada inisiatif daripada ilahi dari Tuhan Allah Bapa. Tapi juga kita mau respons atau tidak? Kita mau ambil responsibility atau tidak? Ayat ini bilang, kamu mau lakukan kehendak Tuhan? Kalau kamu mau, Anda bisa tahu ajaran ini berasal dari Allah atau ini dari diriku sendiri. Karena banyak orang yang ragu, ini dari Tuhan enggak? Tuhan, kalau kita mau respons, Tuhan akan nyatakan ini dari Tuhan. Ini kebenaran dari Tuhan. Tapi saya nggak belajar sekolah teologi, no problem. Karena Tuhan ada inisiatif secara ilahinya. Ini bukan soal masalah pendidikan. Kamu S2, S3 teologi, bukan itu. Itu masalah hati kamu, mau percaya, mau respons atau tidak. Yohanes 10 ayat 9. Dia bilang, dan ini supaya tahu ya. Jangan pikir dia dipilih, terserah gue aja, seenak gue. Tiba-tiba suatu hari gue lihat cahaya. Dan udah itu gue langsung, tolong. Yohanes 10 ayat 9 bilang, akulah pintu. Jadi ada restriction, ada requirement. Memang Tuhan yang panggil, tapi jangan sembarangan masuk pintu yang lebar aja. Jalan yang lebar. Ada jalan yang sangat sempit. Dan pintunya itu hanya satu, yaitu Yesus sendiri. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, baru bisa selamat. Yohanes 14 ayat 6 bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ini adalah 3 hal yang siapapun pendosa, ini adalah 3 kebutuhan paling utama. Yang pertama adalah untuk didamaikan dengan Bapa. Kalau enggak kita dihukum, kalau enggak kita terima murka Tuhan. Murka dari itu Allah Bapa. Makanya dibilang, I'm the way. Untuk supaya saya bisa didamaikan dengan Allah Bapa, itu hanya melalui Yesus. Titik. Udah itu apa lagi? Oh, sesudah kita di sini didamaikan dengan Tuhan, kita perlu bisa dicerahkan, kebuka mata kita yang selama ini kita buta. Makanya dia bilang, I'm the truth, akulah kebenaran. Karena pencerahan itu bukan sembarangan kita di sini, tiba-tiba, peng, aku lihat cahaya, aku terang, tapi bukan firman dari Yesus. Hati-hati, truth itu absolut 100%. Bahaya sekali apa yang kita baca. Saya lihat hari ini selama kita COVID, banyak orang YouTube. Hati-hati. Ide siapa? Kita harus cek. Karena yang bisa mencerahkan kita, membuka mata kita, membuka kebutaan kita adalah the truth, kebenaran dari Yesus itu sendiri. Dan apalagi yang dibutuhkan seseorang, kita perlu untuk regenerasi, perlu punya hidup yang baru untuk bisa mengalami namanya the eternal life, abundance life. Karena itu apa? Ya itulah life ya. Dari mana saya bisa punya abundance life? If my life is Jesus, my life is bukan saya lagi sendiri. I'm the way, the truth, and the life. Ini gak bisa sembarangan. Barang siapa percaya kepadanya, itu pilihan kita, respon kita. Dan barang siapa tidak percaya, dia akan dibawa hukum. Ini pilihan kita. Ada inisiatif dari Allah Bapa. Allah Bapa utus kita. Ini pekerjaan dia. Tapi itu adalah respon kita. Kita mau percaya atau tidak. Yang kedua adalah Yesus adalah panutanku. Ambil waktu baca di sini. Ini baju hari sebagian. Ini penginjilan Yesus secara pribadi. Makanya Yesus harusnya menjadi contohan kita. Dia ketemu waktu Yohanes Pembaptis di sana, murid Yohanes Pembaptis adalah Andreas. Salah satunya. Terus kemudian Andreas begitu sudah ketemu Yesus, dia datang kepada saudaranya, Petrus. Dia langsung bawa si Petrus ketemu dengan Yesus. Habis itu Yesus ketemu dengan Filipus. Dia ajak Filipus pergi ketemu Nathanael. Dan ajak dia, lihat bagaimana Yesus secara pribadi in the Father's business. Dia mengadakan namanya penginjilan secara pribadi setiap hari. Dia bertemu Nikodemus, Yohanes 3. Dia bertemu dengan wanita Samaria, Yohanes 4. Punya 5 suami. Memang betul punya 5 suami. Dan sekarang dia lagi jalan dengan satunya lagi, yang bukan suaminya. Pendosa.
Yohanes 8, dia bertemu perempuan yang berzina. Orang semua mau rajam. Yesus bilang, yang gak berdosa silakan. Yohanes 9, orang buta sejak lahir. Lihat dia melakukan misi dia setiap hari. Makanya Yesus adalah panutan saya dan Anda. Dia adalah teman daripada pendosa. Hari ini bisa gak kamu sebut diri kamu adalah teman daripada pendosa? Ayat ini penuh bicara tentang itu. Dari Yohanes 1 sampai Yohanes 21. Bahkan pendosanya tahu gak? Orang yang udah ikut dia yang namanya Petrus. Rasul dia. Itu pun nyangkal dia 3 kali. Yohanes 21. Bukan hanya pendosa dunia ini. Bahkan pendosa murid dia pun. Dia masih percayakan untuk bisa mengembalakan domba-dombanya. Karena Yesus is a friend of sinners. Tanpa dia mentoleransikan dosa-dosa itu. Tanpa kompromikan dosa-dosa itu. Anda bisa lihat nggak? Ini adalah praktikal. Silakan mau ikut atau tidak. Saya punya daftar orang-orang. Dan ini bukan melabel orang ya. Tapi ini supaya bisa terintensional. Karena banyak sekali saya ketemu orang setiap hari. Ini adalah A sampai E. Tambahkan F. Boleh tambah F, A, B, C, D, E, F. Tapi mulai buat daftar A sampai E. A itu adalah apatis, orang-orang yang apatis. Atau apathetic ya, orang yang apatis. Ini adalah orang yang bahkan I don't care, I don't know, gak peduli. Nah saya taruh orang yang kayak gitu, saya ketemu. Kadang-kadang baru ketemu dengan orang, bicara dengan orang. Oke, saya bilang ini. Tuliskan namanya di sebelah kanan. Sesudah itu ada orang yang B. Begin searching. Sudah mulai dia searching. Dia mungkin masih pernah mungkin gereja. Tapi mungkin dia enggak sekarang. Dia enggak ini. Tetapi dia punya interest. Ada hal yang dia mau cari. Dia ada problem. Dia ada yang dia butuh jawaban. Tapi dia enggak tahu kemana. Dia mungkin percaya alam semesta. Mungkin dia percaya yang lain. Tapi it doesn't matter. Tapi ini adalah orang yang saya bilang. Oke, ini udah mulai begin searching ini. Taruh nama-namanya siapa. Kemudian ada kategori 3, yaitu C, confessing Christian. Ini adalah orang yang sebut dirinya Kristen, tapi kita lihat pasif banget. Cuma datang di hari Paskah. Ya. Di Amerika, survei mengatakan 95% orang Amerika percaya adanya Tuhan. 85% percaya bahwa Yesus itu, saya bilang terus terang, percaya itu. Inilah confessing, dia cuma confess, tapi hidupnya nggak sesuai. Pernah ketemu orang kayak gitu? Banyak. Saya masukkan orang daftar itu. Kembali saya bilang bukan melabel orang. Tapi supaya kita bisa mendoakan orang itu. Dan kita tahu persis untuk orang yang begini. Bagaimana saya bisa masuk approach. Dan belajar buku Yohanes. Bagaimana Yesus masuk kepada orang-orang seperti itu. D itu adalah developing disciples. Ini adalah orang yang kemudian sudah bisa menjadi murid Tuhan. Masukkan namanya, karena penginjilan bukan cuma masalah bahwa orang yang hilang gak kenal Tuhan kemudian kenal. Penginjilan artinya sampai Tuhan panggil kita. Ini hidup kekal ini di sini. Kita di sini, kita masih menginjil gak? Masih. Menginjil itu kabar baik kan? Kita perlu dengarkan itu terus menerus. Siapa orang-orang itu? Kemudian siapa yang excelling disciple? Siapa yang lagi semangat, nggak usah disuruh, dia udah lakukan, dia sangat intentional dengan hidupnya. Dia betul-betul excelling. Nah, saya bilang terus terang dari grup ini, yang paling saya nggak suka work with adalah confessing Christian. Orang apatis, saya suka. Karena orang yang lagi begin searching, saya suka. Saya dulu mengalami masalah dengan confessing Christian. Datang, ngomong dia udah Kristen, gue udah percaya, gue selamat, gue udah ke surga. Nah kalau dulu saya udah bilang, udah lu kok KTP Kristen ya udah gue biarin deh gak apa-apa. Tapi gak bisa. Karena masuk dalam daftar ini kita baca buku Yohanes, kita tahu ada orang yang klaim dirinya. Dan dia bakal melakukan aktivitas Kristen. Tapi aktivitas tidak sama dengan spiritualitas daripada orang itu. Developing disciple. Saya suka. Tapi saya paling suka excelling disciple. Karena ini adalah partner. Ini adalah betul-betul kita adalah in my father's business. Kita betul-betul. Amen. Siapa di sini mau lakukan itu? Nah ada satu lagi F. Itu falling disciples. Itu nanti pelajaran berikutnya. Nah masih di sini. Itu sekarang yang ketiga. Roh Kudus adalah penolongku.
Ini juga membuat saya senang, terutama bagi kita yang bilang, aku kayaknya nggak mampu, aku kayaknya nggak akan bisa. Aku siapalah, aku kan masih murid baru, aku nggak gitu pintar bicara. Saya mau kamu yakin hari ini bahwa kamu tidak bisa punya alasan lagi, karena yang memampukan kamu, yang menolong kamu adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, 5 pasal dia bicara itu, tapi saya mau fokuskan 3 pasal di sini. Yohanes 14 ayat 26 dia bilang, apa peran Roh Kudus? Roh Kudus dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Maksudnya, Yesus, saya baca firman, engkau katakan ini kepada saya. Nanti saya kan gampang lupa karena saya sudah masuk, udah mulai agak tua ini. Gak usah khawatir bagi kita yang di Piwa. Gak usah khawatir yang bagi kita di sini yang tidak mau masuk Piwa walaupun sudah mulai agak tua. Saya bilang terus terang, saya punya memori sudah agak berkurang banyak, sudah mulai sering lupa. Makanya saya panggil Anda brosis, sudah lupa kadang-kadang namanya. Udah itu ada brosis yang kadang datang bilang begini, bro namaku siapa? Tahu nggak namaku? Lah dulu saya punya Fania, saya bilang sama Fania, siapa ya Fania? Tuh. Rupanya sekarang pun dia sudah mulai masuk kepala 5. Gak ada masalah. Roh Kudus akan mengajarkan kepada kamu. Yang penting adalah kamu betul-betul siapkan hati kamu mau diajar Roh Kudus. Setiap hari saya mau dipimpin Roh Kudus. Luar biasa. Menyiapkan pelajaran ini. Saya sudah ada menyiapkan ini. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan, saya nggak srek. Saya mau lebih. Tiba-tiba pring. Itu Roh Kudus. Roh Kudus akan ingatkan kita akan apa yang sudah diajarkan. Yohanes 15 ayat 26. Ia akan bersaksi tentang aku. Tapi saya nggak gitu bicara. Bersaksi kamu tahu nggak? Ini pakai bahasa legal. Artinya apa? Ini ada orang yang akan membantu kamu, encourage kamu, dan dia akan di sana bantu kamu untuk bisa bersaksi. Jadi makanya nggak heran waktu orang punya Roh Kudus, orang kok jadi berani. Orang ini dulu ini adalah orang yang penakut, kenapa sekarang berani? Karena Roh Kudus dan dia mau dipimpin Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 7. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Waktu saya ketemu dengan orang bebalnya minta ampun, nggak usah kita coba-coba, lu pendosa, lu gila, nggak usah kita sampai gitu. Roh Kudus yang akan convict dia akan dosa dia. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu menjelaskan kepada dia. Roh Kudus yang akan menusuk dia di sana. Roh Kudus yang akan membuat supaya righteousness, kebenaran itu dia bisa lihat dan dia bisa mengerti penghakiman dari Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kamu. Nah masalahnya di sini bagi kita yang kurang efektif karena kita mulai lakukan pekerjaan Roh Kudus. Itu jadi roh kuda jadinya. Ngerti maksudnya? Gak efektif. Biarkan Roh Kudus kerja, itu lebih efektif. Amen? Jelas gak? Yohanes 16. Dia ayat 12 dia bilang, masih banyak harusnya aku katakan, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nanti overwhelm kamu. Oke, gak apa-apa. Take one step at a time. No problem. Dia bilang, nanti kalau Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Gila ya? Kenapa saya sangat mau dipimpin Roh Kudus setiap hari? Karena saya tahu kapasitas saya nggak mengerti seluruh kebenaran. Tapi Roh Kudus akan buat saya mengerti seluruh kebenaran itu. So, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang dengarnya itu yang dikatakan. Dan dia akan beritahu kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan beritahu kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Wow. Itulah sebabnya. Waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia ketemu dengan murid dan dia katakan ini di Lukas 24 ayat 46 sampai 49. Saya mau tutup dengan baca ini. Dia Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu baca ini, kamu ngerti, itulah Injil, itulah gospel, itulah berita baik. Tidak mungkin kamu seling pernikahan, kamu bantu anak orang, tapi kamu tidak beritakan kabar baik. Karena kabar baik itu adalah Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Karena itu ada pengampunan dosa. Karena itu ada pertobatan yang harus ada terjadi. That's gospel. Tanpa itu bukan kabar baik, itu kabar biasa. Dan ini harus kita proklamkan.
Tapi dia bilang kepada murid-muridnya, saya akan pergi, sekarang kamu akan ciut, kamu pasti takut. Tapi sekarang saya berikan kamu Roh Kudus, ini yang harus kamu lakukan. Dia bilang, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu di Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat tinggi. Yesus sudah train murid-muridnya selama 3 tahun lebih. Dia nggak ada bilang pada muridnya, sekarang lu udah terlatih, lu udah mantap, lu jalan deh, lu nginjil sekarang. Dia bilang, lu harus tunggu. Roh Kudus datang kepadamu. Kenapa Yesus katakan itu? Karena dia tahu Roh Kudus adalah yang memampukan. Karena dia tahu Roh Kuduslah yang powerful. Karena dia tahu Roh Kuduslah yang akan menolong mereka. Dan kita tahu di Kisah 1 ayat 4. Rasul Lukas, bukan Rasul Lukas, si Lukas, dia bukan Rasul. Dia yang menulis buku Lukas, dia menulis juga buku Kisah Para Rasul. Dan di sana dia tuliskan di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ini sama seperti yang diperintahkan Lukas 24. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditahu Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa. You will receive the power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Sampai ke ujung bumi. Jangan go di depan sebelum Roh Kudus memimpin kamu. Seberapa kamu dan saya berpengalaman, seberapa lama kamu sudah jadi murid, jangan gunakan pengalaman kamu, jangan gunakan kekuatan kamu lakukan itu. God will frustrate you. Nggak akan bisa. Penginjilan hanya bisa terjadi, misi Kristus hanya bisa terjadi karena kita tahu we are in Father's business. Di mana Allah Bapa adalah pengutusku. Saya merasa sangat confident dan secure karena itu. Dan Yesus sendiri adalah panutanku. Dan Roh Kudus adalah penolongku. Are you excited for your Father's business? Saya mengajak kita bersama-sama bulan ini, mari kita get excited. Dan kita betul-betul fokus kepada bisnis Bapa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan Kau. Terima kasih Tuhan untuk Allah Bapa yang memberikan kami satu purpose yang jelas. Ya, tidak ada yang kebetulan, Engkau mengutus kami. Dan terima kasih untuk Yesus yang hidup. Dan kami baca buku Yohanes, bagaimana Yesus menjadi contohan yang luar biasa. Bagaimana dia mengasihi pendosa tanpa menghakimi mereka. Bagaimana dia memenangkan mereka, Tuhan. Bantu kami sendiri, Tuhan, untuk mau dipimpin Roh Kudus. Bantu kami untuk tahu bahwa Engkau sengaja mengirim Roh Kudus untuk bersaksi, untuk mengingatkan kami, untuk menyatakan dosa, kebenaran dan penghakiman bagi orang-orang. Bantu kami semua di sini menjadi orang yang bergantung kepada Tritunggal Allah yang begitu luar biasa. Bantu kami menjadi gereja yang bermisi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini. Amin.